Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Fadholi. Saya adalah guru Quran Hadis di MA Miftahul Bab Karangjati, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Datuk Rama Palu dengan nomor induk mahasiswa 2517343. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan tema proses penciptaan manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam liman habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna idoka matlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basiru ya Khabir ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna. Ahmad Taslim Ala hadir. Ali Diba hadir. Mirza hadir. Wahyuki mana? Wahyuki. Isminatul hadir. Ismi Umi hadir. Dan selanjutnya Zaki Mutalim hadir. Faizul hadir. Dan Suna hadir. Melinda hadir. Dan Lisa Muniratul hadir. Jadi yang sakit satu Zaki Raihan. Nah, berikutnya sudah lengkap semua, dirapikan, kita sudah rapi dan kebersihannya. Yang tingkat dari ini siapa? Yang tingkat dari ini. Oh, Denisa, ya. Denisa dan Meli, ya. Sudah bagus untuk kebersihan dari ini. Tingkatkan lagi untuk besok, ya, tentang kebersihan kelasnya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses kejadian manusia. Mungkin sudah ada yang tahu bagaimana proses kejadian manusia. Ini sudah tahu. Belum. Nanti kita akan belajar, kita akan bahas proses kejadian manusia. Sebelumnya kita akan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menganalisis kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Selanjutnya tujuan pembelajaran mengkomparasikan isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 12 sampai 14. Terus
tadi D dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terakhir kita dapat mengambil hikmah dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sebelum pelajari, coba nanti kita lihat tayangan video yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Nah, hari ini apa tadi kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia berdasarkan surat apa? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sebelum kita baca sama-sama, yuk kita baca bersama-sama surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah kita baca bersama-sama, coba perwakilan salah satu dari kalian membaca ulang. Nanti Saputra membaca surat Al-Mu'minun sampai ini, sampai ayat 13, terus sampai 14-nya anak putri. Silakan perwakilan. Siapa? Nah, ini silakan. Walaqad Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya, lanjut untuk ayat selanjutnya anak putri. Siapa perwakilannya? Siapa? Kalian untuk siapa? Oh, Mirza, ayo Mirza. Simak ya, simak sama-sama. Baca Mirza. Ya. Ya, sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 tadi membahas tentang apa? Proses penciptaan manusia yang diawali dengan apa? Yang diawali dengan salipati tanah atau bahasa Arabnya adalah apa? Bahasa Arabnya apa? Dari salipati tanah, intik. Surat Atin itu adalah tanah. Jadi semua manusia diciptakan dari tanah. Makanya apa? Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, semuanya adalah dari tanah. Setelah dari tanah itu akan menjadi apa? Air mani atau sperma. Sperma. Jadi yang sperma itu adalah laki-laki. Laki-laki. Kalau yang bisa katakan, kalau laki-laki kalau yang putri apa? Yang perempuan apa? Sel telur.
atau disebut dengan ovum. Setelah sel telur bergabung dengan ovum, maka akan terjadi proses namanya proses pembuahan. Yang bisa proses pembuahan itu nanti akan di mana? Di bagian apa ini coba? Kita bisa dengan gambar ini. Ini kan ini. Setelah sperma bergabung dengan sel telur, ini akan ditanam di rahim atau di uterus ini. Itu di anak putri. Nah, bertemunya di mana? Sel telur dan sperma bertemunya di sini, di apa namanya? Fallopian. Setelah bertemu akan ditanam atau intinya dari implantasi di rahim punya anak putri. Hanya kita semuanya berasal dari mana? Di rahim seorang. Setelah itu, coba tahapannya apa lagi? Setelah sperma akan gumpalan darah atau disebut dengan apa? Gumpalan darah. Alakos gumpalan darah. Setelah gumpalan darah kan menjadi gumpalan daging atau disebut dengan gumpalan daging. Setelah gumpalan daging akan berubah menjadi tulang bulan atau bahasa Arabnya hemoglobin. Ini adalah tulang apa namanya? Kalimat isim. Selanjutnya setelah menjadi tulang akan berubah menjadi daging. Bahasa Arabnya apa? Lahman. Setelah daging terus nanti menjadi manusia. Ingat, setelah proses jadi manusia itu nanti akan keluar atau terjadi proses namanya kelahiran. Siapa katakan yang tahu pas ketika lahir kalian dalam keadaan apa? Menangis. Siapa tahu? Kenapa kok menangis? Kenapa kok menangis kok tidak tertawa? Ada yang mungkin tertawa lahir terus langsung tertawa badannya seperti siapa tadi namanya itu anak putri tidak? Ini tapi sebelumnya itu dicatat 4 amal ketika di usia berapa? Usia 4 bulan. 4 bulan di dalam rahim ibu. Yang dicatat apa? Yuk. Kan 4 kan? Ini 1, 2, 3, 4. Silakan dicatat apanya? Ini berempat yuk. Catat apa? Apa? Rezekinya. Benar. Catat yang pertama adalah rezekinya. Semisal ini siapa namanya? Hakim. Besok akan menjadi orang kaya memiliki 7 buah mobil apa namanya? Fortuner. Istrinya 4. Misal rezeki rezekinya. Akhlak ini akan dicatat apa yang mungkin paling kaya lagi yang menjadi presiden apa itu dicatat di usia 4 bulan rezeki. Yang kedua, apa? Catat apanya? Setelah rezeki dicatat apa? Ketika usia 4 bulan. Apa? Ajalnya. Ajal atau kematiannya. Nah, semisal siapa namanya? Pak ya. Pak ini nanti usia 120 tahun. Izul ini usianya 60 tahun. Kakak 30 tahun. Padahal cuma 17 tahun saja. Tidak yang tahu. Nah ini Bikat rezeki wajah ini terus apanya? Amalnya yang terakhir dicatat sakyun ausahidun. Apa artinya? Nah ini dicatat ketika usia 4 bulan. Setelah itu ketika lahir, jadi kalian lahir. Terus tahap-tahapannya apa? Tahap-tahapannya setelah lahir mulai dari balita, anak-anak, remaja seperti kalian kan? Usia berapa? Usia kalian saat ini? 16. Berarti usia remaja. Nanti setelah remaja kalian akan dewasa, menikah, terus setelah itu tua, lansia terus setelah itulah proses kejadian manusia. Silakan dilihat video yang berkaitan surat Al-Mu'minun proses penciptaan manusia untuk memperkaya khasanah ilmu kita tentang bab ini. Maka disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir dan merenungkan keajaiban di balik kehidupan? Bagaimana proses penciptaan manusia yang luar biasa itu berlangsung? Bagi umat Islam, Al-Quran dengan indah menjelaskan perjalanan menakjubkan ini. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Mari kita pelajari bersama keindahan dan makna di balik setiap fasenya dengan menggambarkan secara detail setiap proses tahapannya. Nah, ini gambar apa nih? Partikel singkong yang jumlahnya berjuta-juta. Apa ini? Itu dulu asalnya dari sini. Seperti ini. Siapa ini namanya? Zaki. Sekarang kan ganteng sekali. Ini mungkin Zaki. Ini siapa yang Zaki? Jadi dari bapak kalian. Makanya di ilmu biologi itu jikalau seorang anak kembar mirip dengan bapaknya, berarti bapaknya menyumbangkan dia 75. Siapa angkat tangan yang mirip bapaknya? Angkat tangan semuanya. Yang mirip bapaknya. Siapa sih mirip bapaknya? Tolil. Siapa lagi? Ini Umi dan Tolil saja. Berarti bapaknya itu namanya apa? 75% disebut dominan. Coba katakan yang mirip ibunya. Yuk, siapa yang mirip ibunya? Ini Siska dan Dakin. Ini berarti asasi 35%. Itu dari apa namanya gen. Silakan coba diamati lagi. Fase pertama, nutfah, saripati kehidupan. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Pertemuan sperma dan sel telur, percikan kehidupan. Perjalanan dimulai dengan pertemuan sel sperma dan sel telur di tuba Fallopi. Saya ulangi lagi. Di manakah pertemuan sel telur dan sperma? Tuba Fallopi. Silakan berdiskusi ya. Jadi saya belum sampai ya, didiskusikan dulu nanti perwakilan satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dulu. Ini siapa? Oke, ya. Terus ini kelompok 2. Silakan kelompok 2 didiskusikan. Nanti perwakilan salah satu mempresentasikan di depan. Siapa nanti yang akan mewakili? Ya. Ini dari kelompok 3. Sebelum coba kelompok kalian berhubung ini pelajaran Quran hadis, buat nama berdasarkan surat Al-Quran. Kelompok 1 nanti surat apa? Surat dalam Al-Quran. Kelompok 2 apa? Kelompok 3 apa? Kelompok 4 apa? Silakan dibuat dulu. Sudah nemu kelompok 1? Namanya apa? Dikasih nama apa? Apa? Anas ya, salah dulu. Anas. Ini ya, kelompok 1. Anas. Ya, ini tanggapannya dan hikmahnya. Ada yang mengalami kesulitan mungkin. Ya. Ya, ini tanda pertamanya sampai itu paling adalah makna dari hikmahnya. Sudah, hasil diskusi sudah selesai. Silakan sekarang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita awali dengan grup mana? Apakah grup 1 Anas, grup 2 Ati, grup 3 Anissa, Ar-Rohim? Ya, berapa banyak? Ar-Rohim dulu.
grup masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Silakan siapa dulu? Grup 1, yuk grup 1 akan dipresentasikan oleh siapa? Oke, silakan masuk ke depan. Masuk ke depan, mempresentasikan hasil diskusi surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Silakan di sini. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di berdirinya saya di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di berdirinya saya di sini, saya mewakili dari kelompok saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Itu yang pertama, tahapan penciptaan pada yang terkandung pada surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tadi. Yang pertama, dari saripati tanah. Jadi manusia yang pertama yang berasal dari tanah itu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua itu menjadi air mani. Saripati tanah menjadi air mani dan disimpan di rahim. Yang ketiga menjadi gumpalan darah. Bentuk awal embrio menempel di dinding rahim. Yang keempat menjadi segumpal daging. Embrio berkembang menyerupai gumpalan daging. Yang kelima menjadi tulang berulang. Struktur tulang melalui terbentuk. Yang keenam tulang ringkus daging. Daging menutupi tulang membentuk tubuh. Dan yang ketujuh yaitu menjadi makhluk lain. Ditiupkan roh janin menjadi manusia sempurna. Dan makna dan hikmah pada surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tadi yaitu menunjukkan kekuasaannya Allah. Yang kedua mengajarkan tahapan ilmiah perkembangan embrio. Yang ketiga mengingatkan manusia tentang asal usulnya. Yang keempat menumbuhkan syukur dan keimanan. Dan yang terakhir yaitu menegaskan manusia memiliki nilai istimewa karena ruh dan akal. Ya, silakan duduk, kita beri tepuk tangan. Silakan selanjutnya grup anak putri yang akan diwakili dari grup 3 dahulu. Silakan perwakilan dari grup 3 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang akan diwakili oleh siapa? Mirza. Maju di depan. Simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesemutaan manusia. Jadi yang pertama dari saripati tanah. Jadi manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Yang kedua menjadi air mani atau bukan. Saripati tanah tadi menjadi air mani dan disimpan di dalam rahim. Yang ketiga menjadi segumpal darah atau alaqah. Keseawalan dia menempel di dinding rahim. Yang keempat menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal daging. Menjadi segumpal darah. Keseawalan dia menempel di dinding rahim. Yang keempat menjadi segumpal daging. Dan dia berkembang menyerupai gumpalan daging. Yang kelima menjadi tulang berulang. Struktur tulang terbentuk. Yang keenam tulang menjurus daging. Daging menutupi tulang membentuk tubuh. Yang ketujuh menjadi makhluk lain. Ditiupkan roh jadi menjadi manusia sempurna. Jadi mana dan ibadah yaitu menunjukkan kekuasaan Allah, mengajarkan tahapan ilmiah perkembangan embrio, mengingatkan manusia tentang asal usulnya, menunjukkan syukur dan keimanan, menegaskan manusia memiliki nilai istimewa karena ruh dan akal. Tafsir berasal dari surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sekian dari saya.
14. Jadi kesimpulannya adalah manusia itu berasal yang pertama dari tanah. Nah, dari tanah, setelah tanah akan menjadi air mani atau yang disebut dengan nutfah. Setelah nutfah akan menjadi ya, terus akan menjadi selanjutnya. Mari kita baca surat Al-Mu'minun untuk mengakhiri perjumpaan kali ini. Biar ingat, ya, dibaca bersama-sama surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah, kita akhiri perjumpaan kita. Nanti tetap semangat ya, semangat belajar. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asri. Mari ketua kelas, silakan ketua kelas memimpin. Nani silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.